Halo boloku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke boloku semuanya, ini aku kedatangan HP Oppo A5s ya. Ini masalahnya itu kalau dibuat buka apa-apa itu kadang dia berhenti sendiri ya, dan bisa gelap layarnya. Kemudian tombol back ini kadang fungsi kadang tidak ya, dan ini sangat mempersulit pengguna. Apalagi kadang-kadang juga muncul memori penuh, hapus sebagian data, dan ini kayaknya nggak bisa ya kalau hanya dilakukan pemindahan data ya. Nah di sini HP-nya itu akan tak lakukan hard reset ya, dan ini udah tak isi memory card. Jadi tak isi memory card itu 32 GB untuk memindah filenya ke dalam memory card dulu, baru nanti kita proses hard reset gitu ya boloku ya. Dan intinya di sini itu adalah bagaimana caranya agar datanya tidak hilang, kemudian HP-nya bisa digunakan seperti mana semula. Jadi nomor dan lain sebagainya itu nanti akan tak simpan ya, terutama di memory card atau nanti di komputer gitu ya boloku ya. Nah pertama kita harus buka manager file. Jadi tutorial ini adalah bisa digunakan untuk pengguna di rumah gitu ya. Nah di sini terlihat ya. Jadi kamu nggak harus datang ke counter kalau urusan kayak gini ya. Kalau kamu bisa, itu bisa kamu lakuin di rumah. Yang terpenting adalah kamu harus pastikan Gmail atau emailnya dan juga datanya udah tersimpan gitu ya boloku ya. Oke, selanjutnya adalah di sini tertulis ya. Memori internal tidak terpakai 3,7 GB, tapi udah ada notifikasi memori penuh. Kemudian HP-nya lemot dan kadang-kadang itu nggak bisa dipakai sama sekali. Kemudian di sini kartu SD ada 29,1 GB ya. Ini adalah kartu memori yang tak isi tadi gitu ya boloku ya. Ngomongku agak cepet ya supaya cepet juga kerjanya gitu ya. Nah, ini tak buka di bagian memori internal ya. Nah, di sini kemudian ini tak tandai semua boloku ya. Tak tandai semua. Kita klik semua di sini ya. Nah, di sini terlihat ya. Ini adalah data yang ada di memori telepon ya. Tapi di sini itu hanya data yang perlu diselamatkan saja, nanti yang akan saya pindah. Jadi nggak semuanya ya. Misalkan DCIM ini ya. Ini adalah data gambar atau video, kemudian WA, kemudian Android. Tapi nanti kita buka dulu Androidnya. Ini kita pindah dulu untuk data bagian-bagian yang menurut saya penting ya boloku ya, seperti gambar dan foto, video gitu ya. Oke, setelah itu kita potong ya. Nah, di sini ada potong, atau kalau di HP yang lain itu pindah boloku ya. Nah, di sini ada potong, kita klik potong seperti ini. Kemudian kita menuju kartu SD ya. Nah, diklik seperti ini lalu tempel. Nah, proses ini biasanya itu bisa lama, bisa juga cepat. Jadi ini nggak bisa dipastiin ya apakah nanti bisa cepat atau tidak, itu tergantung data yang ada di dalam HP-nya. Kalau HP-nya nggak error, biasanya itu bisa terpindah semua. Kalau misalkan programnya itu sudah error, itu kadang-kadang nggak bisa dipindah ya boloku ya, nggak bisa dipindah dan kadang mental gitu pada saat dipindah, padahal datanya masih ada di dalam. Itu kalau HP-nya itu error gitu ya boloku ya. Kalau tak lihat dari pergerakan hijaunya ini HP-nya kelihatan normal ya untuk masalah programnya ya boloku ya. Jadi kita tunggu untuk pemindahannya. Nanti videonya tak percepat ya setelah ini ya, supaya bisa langsung ke hard resetnya juga ya. Jadi ini adalah tutorial lengkap untuk bagaimana caranya melakukan hard reset atau solusi HP ketika lemot ya, atau susah untuk dilakukan pekerjaan, ngeklik ini ngeklik itu, kondisinya lemot gitu ya. Oke boloku, ini proses pemindahan tak percepat aja ya. Ini sambil memindah data itu pemilik meminta ganti tempered glass. Jadi untuk menyingkat waktu ya boloku ya, ini tak pasang juga sekalian untuk tempered glassnya. Namun setelah tak buka itu ternyata LCD-nya juga udah nggak nempel kuat di bezel ya, atau di casingnya itu ya boloku ya. Jadi sampai kebuka gitu ya boloku ya. Nah ini adalah prosesnya. Jadi ini bisa dibilang satu kali kerja tapi banyak yang dikerjain gitu ya boloku ya. Dimulai dari hard reset, kemudian juga ditambah dengan pasang tempered glass, ditambah lagi dengan
kondisi LCD-nya yang nggak nempel. Nah ini kan, ini aku ngomong sama orangnya ya boloku, yang ngomong sama orangnya ini kok terbuka gitu ya. Kemudian nah ini kan bisa dilihat kan, ini baru aku agak paham ya, mungkin pada saat blank itu pengaruh juga dari LCD ya, karena pada saat tak tarik seperti ini itu LCD-nya berubah jadi putih gitu ya boloku ya, dan kemudian jadi hitam itu. Nah ini aku cerita juga sama orangnya ya boloku ya, dan ternyata ini adalah HP yang dibeli di sini dan udah 5 tahun boloku ya, udah 5 tahun. Udah 5 tahun dipakai, jadi ada kerusakan itu sampai bareng gitu ya boloku ya. Nah ini tetap tak pasang aja, karena bagi saya memperbaiki di bagian luarnya dan dalamnya itu juga penting selain softwarenya ya, supaya nanti HP-nya bisa sempurna lagi. Jadi tak lem juga nanti boloku ya. Ini tak pasang dulu temper gelasnya. Jadi di pekerjaan ini itu satu kali kerja tapi semuanya dikerjain gitu ya. Sebetulnya ini ada suara aku ngobrol sama orangnya sebetulnya, cuman karena kurangnya penjelasan jadi suara tak isi dari manual ya boloku ya, dari manual, sehingga kondisinya ya seperti ini gitu ya. Oke, lanjut. Nanti kita lakukan pengeliman ya setelah tuh kita cek ini. Ini nggak nyala, kita pasang dulu. Nah kapan iso mati dhewe ta HP ini? HP ini ngono ku iso mati dhewe. Nduk. Nah iki mati. Tapi casnya normal, berarti jaga dhisik. Wong aku tae ini jeleret barang kok kadang panjer kene iku mesti ben rene iku mesti iso makan. Ada dolekno kadang ya makan. Berarti LCD ne. Loh. Orang kono ngene ya kalau ngatur aku. Lah wong iki ku buka ngene wisan. Iki ku wis buka iki. Nah samantara. Cicir-cicir gitu. Ya, ini mau wis buka uang boy. Loh. Loh. Loh makan. Iya, ngono makan kan. Berarti kan iki ku masalah dek kene. Layar iki. Fleksibel iki kemungkinan. Iya kan? Yo, tinggal ya. Iya iya. Oke oke nah mulai. Oke nah mulai. Loh kapan ngene makan? Berarti ki ono masalah dek kene jelas iki. Masalah rumah tangga. Oke. Wes paham aku. Tinggal sih. Nah aku sesuk WA sapa? PLM. Ngono ya. Yo. Iki jelas ndandani iki. Masalah. Oke, sip.
Oke, boloku, ini melanjutkan HP Oppo A5s tadi ya, yang kita acarakan untuk meriset. Jadi ini udah datanya udah dipindah, WA-nya udah dicadangkan, kemudian kita tinggal hapus di bagian akun Google ya, boloku ya. Dan akunnya ini juga sudah tak amankan, jadi bisa dibilang ini tinggal kita lakukan hard reset boloku ya. Oke, jadi langsung aja kita proses, yaitu penghapusan akunnya ya. Ini yang terakhir ya, ini tadi akunnya itu ada banyak sebenarnya ya boloku ya. Jadi ini tak sisain satu untuk sebagai contoh. Sebentar, nah ini tak sisain satu. Sebentar ya, ini kondisi HP-nya itu lemot banget boloku ya. Jadi kondisi HP-nya itu sangat lemot, jadi pelan-pelan aja ya. Oke, kemudian ini di sini ada emailnya, ini masih nyisa satu. Ini harus kita hapus dulu ya. Nah, ini kita hapus. Oke. Nah, setelah emailnya nanti terhapus, dipastikan tidak ada Gmail lagi, baru kita lakukan hard resetnya gitu ya. Ini hapus. Oke. Jadi ini sangat lemot ya boloku ya, sangat lemot. Jadi kita itu kadang ngulang-ulang gitu ya sampean ya. Ini kita klik OK di sini. Nah, setelah dipastikan sudah tidak ada emailnya, kita matikan HP-nya nanti. Tunggu sebentar, ini masukkan sandi kunci layar 2 3. Oke, ini sudah tak masukkan, dan oke, di sini sudah terlihat tidak ada ya. Jadi kadang-kadang memang kalau sudah lemot seperti ini itu mau tak mau ya kita lakukan yang pertama itu memang meresetnya ya boloku ya. Nah, ini kita matikan dulu HP-nya. Kita matikan. Mana ini? Nah, ini kita matiin seperti ini. Oke, seperti biasa kita keluarkan dulu kartu memorinya ya, supaya lebih nyaman kita saat melakukan hard reset dan bisa memastikan bahwa kartu memorinya juga tidak akan terhapus datanya gitu ya. Walaupun sebenarnya sih rata-rata hard reset juga tidak akan menghapus data gitu ya untuk di memory card. Oke, setelah itu kita tekan di tombol volume down, kemudian tombol power ya boloku ya. Kita tekan, kita coba seperti ini. Oke, terus kita tekan seperti ini. Nah, ini kita tunggu sebentar sampai nanti muncul logo ya. Atau kalau misalkan nggak bisa, itu berarti kita tekan tombol volume up dan power gitu ya boloku ya. Tidak ada respon, tidak menyala. Saya akan coba lagi ya. Oke. Nah, ini masih tidak menyala ya boloku ya. Coba untuk kita coba lagi. Oke, dan ini tidak menyala lagi ya boloku ya. Saya akan on kan dulu HP-nya.
Oh, ini bermakna memang dari HP-nya ya boloku ya. HP-nya itu sulit juga dinyalain pada saat sudah dimatikan ya. Ini adalah masalah baru lagi. Jadi saya tidak bisa melakukan hard reset kalau seperti ini ya. Nah, ini kan nyala dia kan. Dia nyala, nanti kita coba lagi untuk matikan lagi ya boloku ya. Jadi memang kadang-kadang itu ada yang seperti ini ya. Ada yang dia itu sulit dinyalain ya. Mungkin apa karena memang HP-nya sudah agak lama ya boloku ya. Jadi prosesnya itu ada lemot-lemotnya gitu. Makanya ini nanti harus kita ulang boloku ya. Terkadang bisa juga isi ngalami yang kayak gini ya. Jadi ini kita tunggu untuk dia itu on lagi. Nah, setelah dia on seperti ini, kita akan coba untuk matikan HP-nya ya. Nah, ini kita matiin dulu. Oke, dan kita tunggu sebentar ya boloku ya. Kita tunggu sebentar. Nah, saya akan tunggu beberapa detik ya untuk memastikan bahwa HP-nya sudah benar-benar dalam kondisi mati gitu ya boloku ya. Kita tunggu sebentar. Oke. Nah, kalau sudah sebentar seperti ini, kita coba untuk nyalain lagi ya dengan menekan tombol volume down dan tombol power. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia ada recovery mode di sini ya, tertulis ya. Jadi ini sudah dikategorikan masuk ya di bawah ini ya. Oke, kita tunggu sebentar. Apakah dia nanti proses atau nekannya saya kurang lama, karena biasanya kalau udah muncul recovery mode seperti ini itu harusnya udah bisa ya. Nah, ini udah bisa beneran ya boloku ya. Jadi bisa jadi karena apa ya namanya ya, tadi nggak sangkut sehingga nggak bisa dihidupkan, harus nunggu beberapa waktu gitu intinya ya. Oke, lanjut aja. Di sini kita klik English. Nah, di sini kita klik English seperti ini, kemudian kita klik wipe data ya. Di sini tertulis ada wipe data, kita klik aja. Nah, ini kan ada please enter lock screen password ya. Karena tadi kita itu ada passwordnya, jadi mudah. Nah, misalkan nggak ada passwordnya atau lupa pola, ini susah lagi ya boloku ya. Jadi ini tak klik aja. Tadi itu sandinya 2, 3, 5, 6 ya. Nah, tertulis seperti ini. Kita klik format data. Oke. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, kalau misalkan lupa pola gimana? Itu lain lagi caranya boloku ya kalau lupa pola ya. Oke, ini nunggu sebentar. Setelah itu nanti booting lagi ya. Lumayan lama. Lumayan lama ya untuk menunggu proses eh, wipingnya itu. Nah, ini udah selesai ya, formatting the data partition sukses. Kita klik OK. Kita dia booting ya, langsung otomatis dia reboot ya boloku ya, langsung otomatis dia reboot, dan kita tunggu ini sampai selesai.
Nah, ini prosesnya itu sekitar 4 menit 30 detikan boloku ya. Jadi kurang lebih 5 menit untuk proses hard resetnya. Kalau sudah seperti ini bermakna sudah bisa ya boloku ya. Kita cari untuk bahasa Indonesia. Bentar, ini pilih bahasa FPHI. Kalian di sini. Tidak ada bahasa Indonesia kah? Coba cari yang paling atas. Nah, ini udah otomatis ya boloku ya. Aku kira tadi tak ada. Oke ya, lanjutkan. Jadi ini udah selesai. Kita tinggal klik saja settingan-settingannya. Dimulai dari awal. Ini sudah bisa dikategorikan berhasil. Jadi untuk masalah HP lemot dan bahkan muncul warna hitam pada saat pemakaian. Kemudian untuk aplikasi-aplikasi yang lain yang lemot juga, ini sudah bisa diselesaikan dengan cara hard reset ya. Memang prosesnya ini panjang boloku ya. Jadi bisa dikategorikan kadang-kadang kalau untuk HP tipe agak lama itu memang prosesnya itu nggak semudah atau secepat HP-HP tipe terbaru gitu ya. Yang terpenting itu pelan-pelan dan memastikan pelanggan itu sudah tahu proses kerjanya seperti apa ya. Baiklah boloku, untuk masalah problem Oppo A5s terkait lemot, lelet, dan lain sebagainya ini sudah terselesaikan. Jadi apabila ada kesalahan dari ucapan saya maupun tindakan saya dalam menservis HP ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton. Dadah.